Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang hari ini kakak senang sekali karena kakak bisa lagi berkunjung ke rumah adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk beribadah. Apakah kalian sudah siap untuk ibadah? Ya, kalau sudah siap, jangan lupa ya, Alkitabnya ada di dekat kalian. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah dan kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Ya, siapa yang belum pernah merasakan sinar matahari? Ya, kita semua sudah merasakan sinar matahari ya. Apalagi kalau pagi hari adik-adik. Sinarnya membuat kita sehat ya. Nah, kalau memuji Tuhan itu tidak hanya siang atau pagi, tapi dari terbit matahari sampai terbenam kita harus memuji Tuhan. Nah, hari ini juga gitu. Adik-adik kita mau memuji Tuhan semuanya ya yang ada di rumah ya. Bukan hanya kakak aja, tapi kita semuanya mau memuji Tuhan ya. Jadi nyanyi biar tetangganya kita dengar. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan semuanya? Ya, kakak yakin semuanya memuji Tuhan karena kalian sudah kenal dengan lagu itu ya. Nah, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita ini. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami tiap-tiap hari. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Dan juga biarlah Tuhan Engkau mau mengisi hati kami, supaya kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang ibadah kita temanya apa ya? Temanya adalah maju tak gentar. Adik-adik ingat enggak? Dengan kata maju tak gentar ini kira-kira sama seperti judul lagu apa adik-adik? Judul lagu nasional kita ya. Ada loh judulnya maju tak gentar. Ya. Nah, maju tak gentar itu artinya bahwa kita jangan menyerah ya. Kita tidak boleh menyerah. Jadi kita harus terus maju. Nah, ayat kitab nanti diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, tapi sebelumnya adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi ya sebelum mendengar firman Tuhan. Lagunya adalah
dalam suka duka bukan tetap berdoa ya. Jadi dalam suka duka kita mau terus berdoa. Ya, nanti lagunya akan dipimpin oleh teman adik kita dari kelas Batita ya. Namanya Aubrey. Silakan adik Aubrey. Dalam suka luka dan tetap berdoa, di Allah firman-Ku tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi tetap berdoa. Dalam suka luka Tuhan tetap berdoa, di Allah firman-Ku tetap berdoa. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi dan tetap berdoa. Terima kasih untuk adik Aubrey yang cantik ya. Nah, kakak sekarang ajak adik-adik kelas A, B, dan Tangguh untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah siap, kita buka dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Udah ketemu adik-adik? Kalau udah ketemu, kita kasih tanda ya. Seperti ini, karena kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau buka hati kami, biarlah firman itu masuk dalam hati kami, dan kami mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah siap tadi ya? Ayatnya udah dikasih tanda. Sekarang kita mau mulai membaca Alkitab. Dan bacaan Alkitab nanti dipimpin oleh teman kamu, yaitu adik Faith. Silakan adik Faith. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia memanggil jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terima kasih untuk adik baik. Ya, suaranya merdu ya, seperti seorang pendeta yang sedang membaca firman Tuhan. Ya, nah adik-adik, tema kita tadi adalah maju tak gentar. Dan firman yang tadi kita baca judulnya apa? Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wah, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan berarti si Bartimeus lagi sakit ya adik-adik ya. Ya, Bartimeus tidak bisa melihat. Sepertinya beberapa minggu lalu adik-adik juga sudah memperagakan ya. Bagaimana sih kalau kita tidak bisa melihat? Yuk coba kakak ulang lagi ya. Bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa melihat? Tapi sebelumnya coba adik-adik lihat dulu ini. Kakak sedang memegang apa? Ya, ini bunga. Bunganya indah ya adik-adik ya. Bunganya indah sekali. Ada yang tahu warnanya ini apa? Kuning. Bunganya kuning, daunnya hijau. Kalau ini warnanya merah. Bunganya dan daunnya hijau. Aduh adik-adik, senang sekali ya kita mempunyai mata dan kita bisa melihat. Kita bisa melihat warna. Begitu banyak warna di dunia ini. Kita juga bisa melihat gelap dan terang. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat? Seperti si Bartimeus yang kita baca di firman tadi adik-adik ya. Coba kita mencoba merasakan bagaimana kalau kita tidak bisa melihat. Adik-adik tutup matanya ya. Kalau nanti kakak tanya misalnya adik-adik kakak megang apa? Tapi karena mata adik-adik tertutup, adik-adik jangan buka ya. Jangan mencoba untuk melihat karena adik-adik akan nggak tahu apa yang kakak pegang. Ya coba tutup matanya. 1, 2. Udah? Nah adik-adik, kakak ini sedang memegang sesuatu. Pasti adik-adik tidak bisa melihat ya. Karena adik-adik matanya ditutup. Bener kan? Yang ada itu gelap ya, dan tidak menyenangkan. Nah, sekarang adik-adik boleh buka. Kakak sedang memegang sebuah HP. Adik-adik bisa melihat ya. Nah, itu adik-adik ya. Tadi kita bisa merasakan bagaimana kalau orang itu tidak bisa melihat. Nah, demikian juga dengan si Bartimeus ini. Bartimeus tidak bisa melihat dari kecil adik-adik ya. Adik-adik mau lihat kelanjutannya? Yuk kita saksikan videonya. Adik-adik perhatikan juga ya. Dari video yang adik-adik saksikan nanti ini yang sesuai tema itu adalah pada bagian mana? Yaitu maju tak gentarnya. Yuk kita saksikan ya. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni,"
supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik bagaimana? Adik-adik sudah saksikan tadi videonya? Iya, Bartimius orang yang buta, dia kerjaannya adalah meminta-minta. Nah, pertanyaan tadi yang kakak ajukan sebelum adik-adik menyaksikan video, perbuatan yang mana yang menunjukkan bahwa itu adalah maju tak gentar? Perbuatan dari Bartimius, adik-adik. Adik-adik ada yang tahu? Iya, perbuatan Bartimius pada saat dia memanggil nama Tuhan Yesus. Ya, Bartimius kan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa dia harus berteriak? Ya, karena dia tidak bisa melihat di mana Tuhan Yesus, tapi dia mendengar dan dia mempunyai hati yang baik. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit, karena dia pernah mendengar ceritanya. Makanya dia terus berteriak meskipun orang-orang bilang, "Ngapain sih kamu teriak-teriak?" Ya, orang-orang marah sama dia karena dia terus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius mau supaya Tuhan mendengarkan dia. Makanya dia terus berteriak menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimius, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin memberikan kepada Bartimius mata yang bisa melihat. Ya, Tuhan Yesus tanya, "Apa sih yang kamu inginkan dari saya?" Ketika Bartimius menghadap Tuhan Yesus, dia bilang, "Saya ingin melihat Tuhan." Ya, Tuhan Yesus bertanya apa yang diinginkan. Bartimius minta dia bisa melihat. Dia tidak minta yang macam-macam loh adik-adik ya. Bartimius minta apa yang dia butuhkan, yaitu dia bisa melihat. Dan akhirnya Bartimius dapat melihat lagi. Karena apa? Karena iman Bartimius yang membuat dia bisa melihat lagi. Ya, karena Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Kalau adik-adik mempunyai iman kepada Tuhan, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini kita belajar dari Bartimius adik-adik ya. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak menyerah ketika orang-orang bilang, "Kamu jangan berteriak." Terus dia tidak diam, tapi dia terus memanggil nama Tuhan. Nah, kita belajar dari Bartimius juga seperti itu adik-adik ya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, pasti kita berdoa kan? Ya, kita berdoa. Tapi apakah hanya sekali, 2 kali, 3 kali kita berdoa, kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta? Tidak ya. Makanya temanya adalah maju tak gentar. Ini mengajarkan kalau kita berdoa, kita harus terus memohon pada Tuhan ya. Karena doanya itu tidak ada doa yang sia-sia adik-adik ya. Nah, seperti masa pandemi ini, mungkin kita semua ya adik-adik pasti juga berdoa kan? Ya, kakak-kakak semua orang berdoa bahwa kalau pandemi ini hilang pasti akan lebih nyaman, lebih enak ya. Kita berdoa supaya pandemi ini hilang, supaya pandemi ini tidak ada lagi di dunia ini. Ya kan? Karena apa? Kita akan seperti 2 tahun yang lalu adik-adik. Kita bisa pergi beribadah ke gereja dengan santai ya.
Kita bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, belajar, ya. Kita juga bisa pergi loh kemana yang kita mau, ya, dengan mama papa. Gak ada batasannya. Dan kita berharap seperti itu. Apakah kita terus capek ya? Kemarin sudah berdoa, kemarinnya lagi sudah berdoa, kemarinnya lagi sudah berdoa. Apakah kita menyerah adik-adik? Ya, Bartimeus tadi tidak menyerah. Dia memanggil Tuhan Yesus tidak hanya sekali, biarpun dia dibilangin orang-orang jangan berteriak, tapi dia terus memanggil-manggil nama Tuhan. Nah, kita juga gitu. Kita belajar dari Bartimeus. Kita terus berdoa. Seakan-akan itu Tuhan belum mendengar doa kita. Ya, karena jawaban doa itu kan tidak langsung dikabulkan kan? Bisa Tuhan bilang bisa, iya saya kasih kalau kita berdoa. Atau Tuhan bilang, tunggu dulu, jangan sekarang. Ya kan? Atau Tuhan bilang, oh nggak boleh, kamu nggak boleh minta ini. Jadi permintaan kita, permohonan kita tidak dikabulkan, ya. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Bartimeus aja diberikan mata yang bisa melihat lagi, ya. Kita kalau berdoa juga terus memohon, sekecil apapun permohonan kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan, ya adik-adik ya. Karena kita tahu Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan sayang juga sama Bartimeus, ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Berdoa dan terus berdoa, ya, sampai Tuhan mendengar kita. Dan meskipun jawaban Tuhan kadang-kadang adik-adik, kok begini jawaban Tuhan ya? Tapi itu yang terbaik buat kita adik-adik ya. Jadi kita harus terus berdoa. Kita memohon kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 30 ayat 9e. Itu mengingatkan kita begini adik-adik. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru dan memohon. Jadi Mazmur 30 ayat 9f itu mengajarkan kita, kepadamu ya Tuhan, aku berseru dan memohon. Jadi kita berseru terus kepada Tuhan, memohon terus kepada Tuhan dalam doa kita. Siapa sih di sini yang dalam satu hari tidak pernah berdoa? Enggak ya. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita diajarkan untuk selalu berdoa. Pertama kali bangun pagi, kita bersyukur Tuhan memberikan nafas hidup lagi pada kita, sehingga kita bisa beraktivitas lagi adik-adik ya. Nah, untuk ungkapan syukur apa yang kita bisa lakukan? Kita berdoa sama Tuhan pagi hari, ya. Banyak, pokoknya dalam setiap hari itu begitu banyak doa yang kita ungkapkan pada Tuhan. Jadi maju terus ya, jangan menyerah. Kita berdoa supaya pandemi ini bisa berlalu. Ya, bagaimana adik-adik? Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu mengingat firman ini Tuhan, dan kami mau melakukannya seperti Bartimeus yang tidak menyerah untuk datang kepadamu. Kami mau belajar untuk terus berdoa dan menyerahkan setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk persembahan adik-adik. Tuhan sudah memberkati kita, dan kita juga mau memberikan berkat ini kepada orang lain. Ya, kita siapkan persembahannya seperti biasa di amplop dan diberikan kepada orang tua ya. Kita mau memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Ya, akan dipimpin oleh teman kita Dava.
Silakan Adik Dava. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Adik Dava sudah pimpin pujian persembahan ya. Nah, sekarang adik-adik, untuk melengkapi firman yang kita dengar hari ini, kita akan membuat aktivitas ya. Karena aktivitas ini dibuat setiap minggu untuk melengkapi firman yang sudah kita dengar. Jadi adik-adik nanti diharapkan untuk selalu ingat ya, apa sih aktivitas ini menceritakan tentang firman Tuhan pada waktu apa gitu ya. Yuk, nanti kalau udah selesai aktivitasnya seperti biasa jangan lupa ya dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Dan adik-adik juga tetap semangat untuk ngerjain aktivitasnya. Jangan kan di rumah males aku ngerjain aktivitas nggak boleh ya. Seperti kakak bilang tadi, aktivitas ini dibuat untuk melengkapi firman tadi. Yuk kita saksikan ya. Kawan-kawan, ingat selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur,
Bagaimana adik-adik? Kalian sudah perhatikan tadi aktivitasnya ya? Nah, nanti adik-adik kerjakan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau tutup ibadahnya. Kita memuji Tuhan dengan judul Saya Senang Berdoa. Adik-adik semua ikut nyanyi ya. Pakai gaya juga loh, ya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Jangan lupa ya, kita harus senantiasa berdoa. Jangan sampai kita bosan mungkin gitu ya, maju tak gentar. Jangan menyerah. Kalau kita punya keinginan, punya masalah, punya harapan, serahkan semuanya kepada Tuhan adik-adik ya. Itu pesan kakak. Dan jangan lupa juga adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita tutup ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami alami pada minggu ini. Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kehidupan kami. Engkau juga mau berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini membuat harum nama Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin harus beristirahat di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang kepadanya, Tuhan mau sembuhkan dia, dan Tuhan mau beri semangat kepada dia untuk dia bisa terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.